Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama Kak Noval. Hari ini saya akan membahas tentang SIMAK UI tahun 2012 tentang kimia. Lanjutkan soal yang kemarin ya, soal nomor 47. Untuk soal nomor 47 ini yang dibahas adalah tentang sel elektrokimia. Di sini ya, saya punya CuSO4 di elektrolisis, kemudian menghasilkan sebuah padatan U. Nah, yang dilakukan pertama kali untuk mengerjakan soal ini adalah kita pisahkan dahulu siapa saja komponennya. Cara memisahkannya bagaimana? Kita buat ke dalam bentuk ionisasi. Jadi, di sini saya punya CuSO4, saya ionisasikan menjadi Cu2 plus dan SO42 minus. Kemudian, selanjutnya kita pisahkan ke dalam reaksi katoda dan anoda. Karena dalam sel elektrokimia ada dua elektroda, di mana elektroda itu merupakan pusat dari reaksi pada sel elektrokimia. Ada katoda dan ada anoda. Katoda yang bereaksi biasanya adalah reaksi apa? Reaksi reduksi. Oke. Sedangkan untuk anoda, reaksi yang terjadi adalah biasanya reaksi oksidasi. Kok biasanya? Selalu ya, bukan biasanya. Siapa saja sih yang mengalami reduksi? Oke, biasanya, nah ini baru biasanya. Biasanya mengalami reduksi itu adalah jenisnya logam. Nah, di antara dua ini, siapa yang logam? Yang logam adalah Cu, cuprum, tembaga. Oke, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi cuprum, tembaga. Bagaimana reaksi reduksi cuprum atau tembaga? Plus menjadi Cu. Kemudian setarakan apa? Muatannya. Plus 2 elektron. Oke, bagus. Kemudian reaksi selanjutnya adalah SO42-, oksidasi SO42-. Bisakah terjadi? Tidak bisa ya. Untuk sisa asam oksi, perhatikan, karena dia adalah sisa asam oksi, ya, maka yang menjadi reaksinya adalah oksidasi H2O. Ya, sisa asam oksi tidak mengalami oksidasi. Apa saja sisa asam oksi? Banyak ya. Asam oksi itu kan kita punya ada SO32 minus, ada NO3 minus, dan lain-lain ya. Banyak sekali. Nah, ya, ini adalah sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Oke. Nah, berarti yang terjadi apa? Oksidasi H2O. Bagaimana oksidasi H2O? Ya, saya buat di sini warna merah ya. Diingat kembali materinya. Berarti H2O dioksidasi menjadi apa? H plus dan oksigen. Ya, bagus. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita setarakan. Ya, di sini saya berikan 2 di depan. 2 kali 2 4, maka hasilnya 2. Kemudian kita setarakan muatannya. Berarti saya berikan di sini, oh maaf, ini harusnya 4 ya. Berarti di sini saya berikan 4H plus dan 4E minus. Oke, jadi pahamin. Sekarang saya lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, kemudian diketahui bahwa padatan yang terbentuk adalah 3,175. Maka kita cari dulu ya, setiap ada besaran dalam pelajaran kimia selalu ubah ke dalam bentuk mol. Ingat, saya ulang kembali, setiap ada besaran selalu ubah ke dalam bentuk mol. Ya, berarti kalau saya punya massa dari Cu itu sama dengan 3,175 gram, maka molnya dari Cu adalah 3,175 dibagi dengan AR 63,5 ya. Kita bagi dengan AR-nya. Oke, maka didapatnya berapa? Bagus ya. 0,05 mol. Oke, kemudian langsung kita lakukan perhitungan stoikiometri. Letakkan di sini 0,0, saya pakai warna-warni saja. 0,05. Kemudian kita langsungkan perhitungan stoikiometri. Siapa yang mau kita ubah? Siapa yang dicari? Ya, elektron atau dan anoda ini
Karena dihubungkan oleh elektron yang sama, ya kan? Katoda dia mereduksi. Mereduksi itu kenapa? Ketambahan elektron. Kemudian anoda itu bagaimana? Oksidasi. Oksidasi itu apa? Melepas elektron, ya kan? Saling melengkapi. Jadi elektronnya akan saling bertemu. Nah, jadi nilai katoda elektronnya, jumlahnya, mol elektronnya akan sama dengan pada anoda. Berarti kalau saya punya 0,05 pada Cu dengan koefisien 1, berapa untuk mol elektron pada katodanya? Kita kalikan 2. 2 dengan 0,05. Dapat berapa? 0,1 ya, mol. Bagus, ini adalah untuk elektron. Kemudian apa? Kita pindahkan ke anodanya. Taruh langsung di sini 0,1 mol. Nah, kemudian yang ditanya siapa? Perhatikan kembali yang ditanya adalah volume gas dalam keadaan STP. Di antara H2O dan oksigen, siapa yang bentuknya gas? Yang bentuknya gas sudah jelas adalah gas oksigen ya. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah oksigennya. Oke, berarti langsung kita lakukan perhitungan secara stoikiometri, perbandingan koefisien. Berarti berapa? 1/4 dikali dengan 0,1. Maka nilainya adalah 0,025 mol. Ya, yang adalah mol dari oksigen. Maka terakhir tuh, sesuai yang ditanya, volume dari gas, yaitu volume oksigen, nilainya adalah kali dengan volume molar. Volume molar apa? Volume EP ya. Nah, tinggal masukkan saja 0,025 dikali dengan STP nilainya berapa? 22,4 ya, dapat ya. Berarti tinggal kita kalikan 0,025 kali 22,4 dapatnya adalah 0,56 liter. Maka jawaban yang paling tepat adalah D.